Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 3 kelas 3 Utsman bin Affan SDT Ulul Albab Kamal pada materi konversi satuan berat baku mata pelajaran matematika. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap terjaga kesehatannya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menonton video pembelajaran, kalian diharapkan dapat memahami tanggal satuan berat baku, kemudian memahami konversi satuan berat baku, dan menganalisis soal tentang konversi satuan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mencuci pakaian kalian sendiri? Bagaimana rasanya? Capek ya? Nah, kenapa kok bisa capek? Karena baju yang kita cuci itu terasa berat sekali, sebab ya basah. Nah, begitu juga ketika kalian menjemur pakaiannya, terasa sangat melelahkan. Tetapi ketika kalian mengangkat pakaian kalian yang sudah kering setelah dijemur, ternyata pakaian tersebut terasa lebih ringan. Pernahkah kalian berpikir demikian? Tadi ketika mencuci kenapa berat sekali ya, tetapi kalau sudah kering jadi lebih ringan. Nah, di situ ada kata kunci berat. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang berat dan konversinya, serta satuan baku yang digunakan untuk mengukur berat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanggal satuan berat baku. Kemarin kita sudah belajar tentang tanggal satuan panjang baku. Nah, tanggal satuannya masih tetap sama, hanya saja kita mengubah meter menjadi gram. Gram adalah satuan berat baku. Jadi kg adalah kilogram, Hg adalah hektogram, Dag adalah dekagram, G adalah gram, Dg adalah desigram, Cg adalah sentigram, dan Mg adalah miligram. Kemudian konversi satuan berat baku. Sama seperti konversi satuan panjang baku, ada ketetapan dalam konversi satuan berat baku. Dan ketetapannya tetap sama, yaitu setiap naik satu tingkat maka dibagi 10, sedangkan setiap turun satu tingkat maka dikali 10. Ingat ya, setiap turun satu tingkat dikali 10. Begitu juga sebaliknya, setiap naik satu tingkat maka dibagi 10. Nah, satuan berat baku yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua biasanya, yaitu kilogram dan gram. Dan catatan yang perlu kalian ingat adalah konversi antara kilogram ke gram. Jadi setiap 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Begitu juga sebaliknya, setiap 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Catatannya harus diingat ya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Ibu ingin membuat kue. Ibu membeli 1 kilogram telur, 500 gram terigu, dan gula 2 kilogram. Berapa gram belanjaan ibu? Nah, kita harus analisis soalnya dari yang diketahui. Diketahui ada 1 kilogram telur, kemudian ada 500 gram terigu, lalu ada 2 kilogram gula. Dan ditanya berapa gram belanjaan ibu, maka kita jawab. Sekarang kita konversikan terlebih dahulu ke dalam satuan yang ditanyakan dalam soal. Yang ditanyakan adalah konversikan ke dalam satuan gram. Maka yang kilogram kita ubah dulu ke gram dengan cara 1 kilogram sama dengan 1 dikali 1000 gram, seperti catatan yang tadi ya. Maka 1 kali 1000 sama dengan 1000 gram. Kemudian yang 500 gram tidak perlu dikonversikan karena satuannya sudah sama, yaitu gram. Kemudian yang 2 kg, maka 2 dikali 1000 gram hasilnya adalah 2000 gram.
seperti catatannya tadi. Jadi kesimpulannya adalah jumlah belanjaan ibu dalam gram adalah kita jumlahkan seluruh total belanjaan ibu. 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 2000 gram, maka hasilnya adalah 3500 gram. Bisa sampai di sini. Kita masuk contoh soal yang kedua. Susan akan menjemur pakaian. Susan menimbang pakaian di ember seberat 6 kg. Kemudian pakaian dijemur. Setelah pakaian kering, ternyata beratnya hanya 3 kg. Berapa gram selisih berat tersebut? Nah, sama seperti gambar sebelumnya yang tadi saya kasih contoh ya. Ternyata berat pakaian setelah dikering karena tadi jemur itu lebih ringan. Maka diketahui ada pakaian basah yang beratnya 6 kg, kemudian pakaian kering setelah dijemur menjadi 3 kg. Yang ditanya berapa gram selisih berat tersebut? Ingat catatan yang tadi, jawab. Kita konversikan dulu satuan yang ada ke satuan yang ditanyakan. Satuan yang ditanyakan adalah gram. Maka pada pakaian basah menjadi 6 kg diubah ke gram, maka 6 dikali 1000 gram hasilnya adalah 6000. Kemudian yang pakaian kering 3 kg, maka 3 dikali 1000 gram hasilnya adalah 3000 gram. Jadi selisih berat pakaian sebelum dan sesudah dijemur adalah, atau boleh selisih berat pakaian basah dan pakaian kering adalah, boleh. Jadi kalau ada selisih maka disitu harus operasi pengurangan. Maka 6000 gram dikurangi 3000 gram hasilnya adalah 3000 gram. Bisa ya? Contoh soal yang terakhir. Nah, di sini saya punya bilangan 5682 gram. Kita ubah atau kita konversikan ke kilogram. Nah, dua contoh soal yang sebelumnya itu konversi yang dikali. Sekarang kita coba konversi yang dibagi atau naik ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dari gram ke kilogram itu naik 3 tingkat, maka dibagi 1000 ya. Kita kerjakan 5682 dibagi 1000 gram. Supaya lebih mudah maka kita buat bersusun atau pecahan. 5682 per 1000 gram. Nah, anak-anak, untuk konversi satuan dari gram ke kilogram kita harus membaginya, bukan? Nah, jika dibuat pecahan seperti ini itu akan lebih mudah. Cara termudahnya adalah angka 0 pada 1000 itu melambangkan jumlah langkah seperti tadi tingkatannya. Jumlah tingkatannya berarti kalau 0-nya ada 3 maka ada 3 kali perpindahan atau 3 kali langkah. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. 5682. Pada dasarnya setelah angka 2 itu ada tanda koma. Nah, setelah tanda koma itu ada angka 0. Karena 0 koma di belakang maka tidak perlu ditulis, jadi hanya ditulis 5682. Nah, untuk konversi satuan dari gram ke kilogram maka kita misalkan angka 1000 per 1000 dan per 0-nya itu melambangkan jumlah langkahnya. Karena dibagi maka koma yang di belakang 2 itu harus maju ke kiri. Nah, maju berapa banyak sesuai dengan jumlah angka 0-nya ya. Jadi ada 3 kali langkah ke depan atau ke sebelah kiri. Maka kita hitung. Langkah pertama menghapus 0 di belakang angka 1000 itu ya.
Kemudian langkah kedua, menghapus 0 di depannya lagi di angka 1000. Kemudian yang ketiga, menghapus seluruhnya. Maka jadi 5682 per 1 hasilnya adalah 5682 dibagi atau per 1000, maka hasilnya menjadi 5,682 kg. Apakah bisa dipahami sampai di sini? Jadi jumlah 0 dalam per 1000 itu melambangkan jumlah langkah yang harus dipindahkan, yang harus memindahkan koma yang di belakang angka 2 itu. Nah, itu ya, supaya kalian lebih paham, kalian bisa melakukan aktivitas yang ada di buku tematik pada halaman 102 dan 103. Ayo aplikasikan, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Ustazah untuk dikoreksi. Baiklah, cukup sekian dalam pembelajaran matematika kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama menjelaskan terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.